Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lilis Karwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Marsha Syaila Azahra dengan MPM 2121030045 beserta rekan saya Fatia Nur Latifah dengan MPM 2121030046 dan Faza Pradana Mawardi dengan MPM 2121030050. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sikap dalam perspektif ilmu psikologi sosial. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatia Nur Latifah. Di sini saya dengan MPM 2121030046. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sikap. Dan yang pertama ada pengertian sikap. Sikap dapat didefinisikan sebagai tingkat perasaan positif atau negatif seseorang terhadap orang tertentu, tempat, atau benda. Sikap meliputi rasa suka dan tidak suka yang merupakan penilaian dan reaksi menyenangkan ataupun tidak menyenangkan terhadap objek, orang, dan situasi, dan juga dapat hal-hal lainnya seperti kebijakan perusahaan atau lingkungan kerja. Sikap biasanya dinyatakan oleh seseorang baik melalui ucapannya, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah yang semuanya menunjukkan tingkah laku. Lalu yang kedua ada ciri-ciri sikap. Yang pertama, bukan dibawa sejak lahir. Lalu yang kedua, dapat berubah-ubah. Biasanya sikap berubah bisa dipengaruhi oleh faktor usia. Yang ketiga, tidak berdiri sendiri. Yang keempat, objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu. Dan yang kelima, mempunyai segi motivasi dan segi perasaan. Yang selanjutnya ada komponen pembentukan sikap. Yang pertama ada komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan. Kepercayaan pemahaman ada 14 terbentuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai objek tersebut. Lalu yang kedua ada komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional, subjektif individu terhadap suatu. Lalu yang ketiga ada komponen perilaku atau konatif, yaitu kecenderungan berperilaku seorang individu terhadap objek yang dihadapinya. Sikap individu perlu diketahui arahnya, negatif atau positif. Untuk mengetahui arah sikap manusia dapat dilihat dari komponen-komponen sikap yang muncul dari seorang individunya. Baik teman-teman semua, tadi sudah dijelaskan awalnya oleh rekan saya Fatia. Terima kasih Fatia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi sikap. Fungsi sikap itu yang pertama ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai 10 sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Bila objek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersifat positif terhadap objek tersebut. Demikian sebaliknya, bila objek sikap menghambat pencapaian tujuan, maka orang yang akan bersikap negatif terhadap objek sikap yang bersangkutan. Lanjut, sekarang yang kedua ada fungsi pertahanan diri. Nah, fungsi pertahanan diri ini adalah merupakan fungsi pertahanan ego ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau egonya. Lanjutnya, fungsi ekspresi atau mimik wajah. Oke, lanjut. Fungsi ekspresi ini memiliki nilai sikap yang ada pada diri seseorang, merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dengan mengekspresikan diri, seseorang akan mendapatkan kepuasan, dapat menunjukkan kepada dirinya. Dengan individu mengambil sikap tertentu akan menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada yang keempat, fungsi pengetahuan individu. Nah, fungsi pengetahuan individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya
Ini berarti bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang terhadap objek sikap yang bersangkutan. Lanjut. Macam-macam sikap. Ada dua, attitude individu, attitude sosial. Nah, untuk sikap individual itu dimiliki oleh seseorang demi seorang saja. Misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Seperti saya, karena muka saya gahar, kekar, badan saya suka komodo. Lalu yang kedua ada attitude sosial. Sikap atau attitude sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Baik, saya Marsha Shaila Azahra akan melanjutkan pembahasan mengenai hubungan sikap dengan perilaku. Perilaku sendiri dapat didefinisikan sebagai penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi belief atau kepercayaan seorang individu dengan nilai subjektif terhadap suatu objek. Hubungan antara sikap dapat bervariasi, karena sikap dan perilaku merupakan faktor yang dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti suasana hati, emosi, kepribadian, tekanan sosial, potensi, resiko, ataupun waktu. Sikap akan mempengaruhi perilaku jika yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pernyataan sikap dan perilaku dikurangi seminimal mungkin. Yang kedua, ketika pengukuran sikap menunjuk pada suatu perilaku yang lebih spesifik. Yang ketiga, terdapat kesadaran terhadap sikap yang dimiliki ketika akan menunjukkan suatu perilaku. Selanjutnya, teori yang mempengaruhi tingkah laku. Pertama, ada teori tindakan beralasan, yaitu keputusan untuk melakukan tingkah laku tertentu adalah hasil dari proses rasional, di mana pilihan tingkah laku dipertimbangkan konsekuensinya, dan hasil dari setiap tingkah laku dan sebuah keputusan sudah dibuat, apakah akan bertingkah laku tertentu atau tidak. Kemudian direfleksikan dalam tujuan yang berpengaruh pada tingkah laku yang tampil. Yang kedua, ada teori tingkah laku terencana. Selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif terhadap hal tersebut, individu juga mempertimbangkan tingkah laku yang diperspeksikannya, seperti kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, sedikit kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tetap menjaga sikap dan tingkah laku dengan baik, karena sikap merupakan aspek yang seorang individu dalam menilai baik atau buruknya seseorang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.